warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali tadi kita mengucapkan salam? 3. Berapa kali tadi hadirin semua menjawab salam? 3. Selain di bulan Ramadan, Allah melipat gandakan amalan kebaikan kita 10 kali lipat. Hanya di bulan Ramadan dilipat gandakannya 700 bahkan lebih. Oh Ustaz, ini ada berapa orang yang hadir? Ada 100. Ada kayak gitu. Apalagi banyak yatim Ustaz. Jadi kalau yang hadir ada 100 orang, oke. Terus semuanya saling mendoakan salam, salam, salam. 3 kali kita saling mendoakan ya selamat. Berarti 3 dikali 10 dikali 100 berapa tuh? Banyak banget ya, Masya Allah. Sebelum kita mulai, kita sama-sama doakan. Doain nih. Pertama, guru saya Al-Murtaromo Al-Ustaz Darmazi MTI, Ketua DKM Musalah Taqwa. Semoga senantiasa diberikan kemudahan atas segala urusan, sehat walafiat. Dan juga Bapak Zainal Abidin selaku Ketua RT 003 RW 02. Semoga Pak RT sehat selalu Pak RT ya. Ada Pak RT ya. Juga yang rokok Pak RT. Oh, semoga tahun depan jadi lurah ya. Amin. Juga orang tua saya, kakek kita yang sekarang sudah di usia senja masih hadir di sini. Bapak Kiai Haji Matsani, semoga Allah berikan keberkahan atas usianya. Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Dan juga Al-Ustaz Al-Murtaromo Haji Rumah Hakim, Al-Ustaz Anwar Sari, guru saya, sahabat saya, dan Bapak Ramadan Dwi Prayoga sebagai Ketua Panitia Santunan, serta hadirin semua yang tidak satu persatu disebutkan namanya, nanti keburu malam kalau disebutkannya. Dan juga para mama, para bunda, dan para yatim yang hadir pada malam hari ini. Semoga malam hari ini menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah illadzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Kalau disebutin nama Nabi Muhammad, kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Muhammad. Dan juga kepada para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq." Waqala aydan qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid." Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, ketua
di belakang juga banyak perawat. Siap dari ini bocah? Bocah? Siap ya? Malam ini insya Allah penuh berkah. Apalagi dihadirkan oleh banyak yatimnya, Ustaz. Ada sebuah kisah viral. Ini mohon maaf Ustaz pakai jadi sombong nih. Kita duduk di sini aja oleh bawah. Boleh? Boleh diri? Ada kisah viral FYP terus di TikTok. Tahu TikTok? Ketika ada seorang dermawan, dia saban hari keluarin dompetnya. Lalu setelah keluarin dompetnya, dikeluarin tuh beberapa lembar yang ada di dalamnya. Lihat dia. Berapa? Pakai ya. Bapak Ibu, bocah-bocah sekarang kalau ditanya duit cepat jawabnya. Suruh ngaji gitu ya. Suruh kumpul di musola atau juga para remaja ya. Kudu kerja juga. Nah, ketika di dermawan ini, dia setiap malam tanggal 10 bulan Muharram, pagi sampai maghribnya dia puasa Asyura. Dia mengamalkan ngasih sedekah tuh ke anak-anak yatim di sekitar musola pengirim. Lalu diusap palanya, dibacain doa, itu berkah. Tapi seorang dermawan ini melakukan sebuah hal yang aneh banget. Apa Ustaz? Kertas itu dibejek-bejek. Kertas itu dipijak-pijak pakai lapin, dipijak-pijak. Kertas itu diludahin. Cuk. Buat lok keringat, buat loket, buat cek, astagfirullahaladzim. Lalu dermawan itu kembali merapikan kertasnya. Ditanya sama anak-anak yatim yang ada di musola dekat rumahnya. Wahai anak-anak yatim, wahai anak-anak yang dekat dengan Nabi Muhammad. Tadi disampaikan oleh kami, orang yang menyantuni anak yatim dekat banget seperti Nabi Muhammad katanya. Dekat mana? Ada wahada. Ayah dari terujung, nama dari pengatur. Makanya terima kasih buat para pengatur ya. Lalu kembali anak-anak yatim itu pada minta, aku mau dermawan, aku mau duit, aku butuh duit. Masih mau dermawan. Kamu udah saya injak-injak, kamu udah saya injak-injak, kamu udah diludahin, kok masih pada mau? Kata anak yatim itu, iya dermawan, mau kondisi apapun uang ini, mau lecek mau dipijak-pijak tapi uang ini masih berharga. Sama seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Jadi kalau adik-adik, halo guys, kalau direndah-rendahin, ada serbu kamu udah mati. Kalau dikata-katain, kamu kan anak yatim. Kalau dihina-hina sama orang lain, jangan membalas menghina. Nabi Muhammad SAW ketika dalam kandungan ibunya Siti Aminah, abinya bapaknya sudah meninggal. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir, bapaknya udah kagak ada. Jadi buat para yatim nggak usah bersedih. Nabi Muhammad pun adalah yatim sebelum dia dilahirkan. Lalu akhirnya orang yang bermanfaat adalah sebaik-baiknya manusia. Jadi kalau direndahin, dikata-katain, dihina, jangan membalas menghina, jangan balas-balas merendahkan, jangan membalas membuli. Kata Nabi apa? Buktikan aja nak, buktikan aja bocil. Kalau kamu
bisu kalau itu bisa menjadi manfaat buat orang lain seperti kertas ini. Lalu aneh banget, dermawan itu juga bilang, wahai anak-anak, hati-hati dengan nanti duit yang dititipkan oleh para donatur, gunakan buat kebaikan, jangan buat judor ya. Top FF, ML buat kegiatan kebaikan. Kenapa namanya? Ingat juga sabda Nabi Muhammad SAW. Ilfatin khomsan, jaga yang 5 kata Nabi Muhammad SAW sebelum datang yang 5. Yang pertama apa? Sabar. Apa itu sabar? Masa muda kamu ya sebelum masa tua kamu. Sampai yang kelima, saya dapat mau hidupmu sebelum matimu. Lihat dompet besar. Dompet ini apakah bisa mengeluarkan uang? Semuanya ya. Nanti bagi-bagi ada nanti. Atau apakah dompet ini akan mengeluarkan habis seperti ini? Tidak. Dalam Quran dikatakan tadi sudah dikasih opening pembukaan di awal oleh kedua DKM Al-Quran. Siapa yang hafal? Quran yang menceritakan ayatnya tentang anak yatim yang tadi disampaikan oleh kedua DKM. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Terus? Yo, siapa yang berani maju ke depan? Ada door prize yang sudah disiapkan oleh panitia. Baca dari ayat 1 sampai habis. Ayo, siapa yang mau maju? Siapa yang mau majuin? Quran yang tadi ayatnya dibacakan oleh kedua DKM Musola At-Taqwa dulu hadiahnya. Quran yang ayatnya menceritakan tentang orang yang lalai diantaranya dia menghardik anak yatim, lalai dalam sholatnya. Banyaknya dia. Serempet sini kan? Masya Allah. Saya kira dibagikan biji alumni di bagian ini. Banyaknya. Dibagiannya segini. Yuk, bacakan. Maju sini. Nah, ya sini maju. Nah, sini maju ya. Sini lah maju. Duduk Pak. Saya mau mampir pakai kita boleh ini dong ya. Yo sebutkan namanya siapa, kelas berapa. Dan coba. Ainul Masya Allah, Ainul Habibi ya. Kalau dokter kalau kelas berapa Ainul? SMA. SD. Oke. Sebutkan bacaan ayat Al-Quran yang Allah mengisahkan tentang anak yatim yang tadi dibaca oleh mereka. Alhamdulillah. Bismillah. Baca sampai selesai. Silakan. Masya Allah, selamat atas hadiah dari tiga teman-teman bisa dikasih juga, oke? Kasih banyak ya, selamat ya. Baik. Pada malam ini adalah malam kita menghibur anak yatim dan juga ibu-ibu yang hadir pada malam ini serta hadir semua. Oleh karena itu kita membacakan persalaman ya. Mumpung sekarang masih di bulan Muharram.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Piatu. masih lengkap bapak ibunya? Yang di sini anak SMA, SMK, atau madrasah ada? Oke. Mahasiswa ada? SMP, MTS ada? Boarding atau pesantren ada? SD, madrasah ini ya? Balita ada. Ibu-ibu mana ibu-ibu? Bu, bu, iya bu. Nah, kita mau belajar lagi sama anak. Siapa yang mau nebak? Masih ada ya? Kalau usah tahu ya hadiahnya. Masih banyak. Masih banyak. Di sini siapa yang kalau beduk ada di musola? Beduk yang mau musola ya? Iya betul. Di sini siapa yang udah mau matematika? Siapa yang udah matematika? Nah, kakak mau tanya, Ustaz mau tanya. Benar nggak jawabannya? Ya. Ini whiteboard marker. Oke. Ini angka berapa? Lalu ditambah ini sama dengan oh salah, sama dengan 27. Satu ditambah sama dengan 27. Kenapa 1 tambah 1 sama dengan 27? Ada yang mau jawab? Hadiahnya masih ada 4 lagi. Ditambah 10.000. Kata kuncinya adalah siapa di antara adik-adik remaja mahasiswa takwa yang sering sholat berjamaah di sini? Oh iya. Tahu kenapa? 1 ditambah 1 bukan 2, tetapi 1 ditambah 1 adalah 27. Ayo, hadiahnya uang 10.000 dan hadiah paket umroh. Ayo. Ayo. Lagi. Ayo, kenapa 27? Ayo, gerak. Gerak. Malu ya? Kenapa 1 orang ditambah 1 orang itu bukan 2 tapi 27? Ada yang tahu? Ayo jangan malu. Kata kuncinya adalah sholat jawab. Sering jauh sholat takwa, terutama yang cowok-cowok nih, yang putra-putra. Ayo bang, maju bang. Bentar. Ya, silakan maju. Boleh sama Ustaz dipakai mikrofonnya. Sebutkan nama, kelas berapa. Pada panggilan positif. Nama Siapa? Nama kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Baik. Kenapa 1 ditambah 1 27? Imam sama makmum Sholat sholat berjamaah pahalanya pahalanya 27 derajat. Masya Allah, dapat hadiah dari panitia dan tambahan voucher belanja senilai 10 juta rupiah. Oke, baik, Mas Bapak. Ya silakan. Nah, sekarang tengok. Lihat lagi ya. Siapa yang coba? Ini kita ceramahnya. Ceramah coba aja biar nggak ngantuk ya. Masih ada waktu sampai jam 1 pagi ya. 12 ya. Lihat.
Terus ini apa? Terus nah, terus ini terus apa kira-kira? Oke, terus kita kasih. Oke. Nah, baik teman-teman. Dalam Tuhan dikatakan nanti ketika kita sudah meninggal dunia, semua anggota tubuh kita menjadi saksi. Mulut gak bisa ngomong kan? Tangan menjadi saksi. Selama kamu hidup, dulu menjadi pelajar SD, SMP, SMA, dikemanain aja tangan. Kaki jadi saksi. Dulu ketika masa remaja masih hidup, dibawa jalan kemana aja tuh kaki. Tahu ya? Ya kembali. Ya kembali. Ya. Nah. Kenapa? Mata saya gerak. Mata saya apa? Jangan bohong ya. Jangan boleh bohong. Jadi suatu saat. Kenapa? Apa ya? Oh iya, astagfirullahaladzim. Adik-adik, mana yang SD? Oke, kalau ini dikasih nama, kira-kira namanya siapa? Nopal. Panggil coba. Nopal gitu. Panggil Nopal gitu. Nopal gitu. Panggil Nopal. Nopal gitu. Nopal. Iya. Bilang Nopal kelas berapa gitu? Aku kelas 2 SD. Oh, kelas 2 SD. Bapaknya masih ada nggak gitu? Kok bisa ngomong? Nah, Masya Allah. Jadi ada semua bisa ngomong katanya ya. Kakak hari ini terapi spesial ya. Saya perabotan juga kembali. Ada beberapa teman. Siapa yang tahu nama sahabat Nabi Muhammad SAW? Dia salah satu perawi hadis. Banyak banget hadis Nabi Muhammad SAW yang dihafal sama dia. Dan dia diberi gelar, diberi julukan, gelarnya adalah Bapak Kucing. Siapa dia? Ada hadiahnya? Opal tuh. Itu? Yo boleh maju. Bapak Kucing. Oh, dapat bocoran dari bapaknya. Perawian hadis Nabi Muhammad SAW. Sebutkan nama kelas berapa? Kartu kamera. Kartu Masya Allah. Kelas berapa kartu? kelas 4 Kelas 4 SMA. Oke. Oke. Siapakah salah satu perawi hadis Nabi Muhammad dan dia juga hidup di zaman Nabi yang diberi gelar Bapak Kucing? Imam Bukhari. Oke, Bukhari. Kalau ini Abu Hurairah ya, Imam Bukhari namanya ya, tapi Abu Hurairah. Bapak Kucing dari Bapak. Masih tepat juga Bapak. Silakan. Nah, Nabi Muhammad SAW punya perawi hadis yaitu Abu Hurairah. Makanya kita tidak boleh zolimi hewan, tidak boleh mengganggu hewan. Ini siapa nih? Kakak bawa sahabat kakak. Nih, Halo. pernah lihat ini? Pak, burung Pak. Pernah? Apa tuh? Siapa di sini yang suka menjahilin kucing? Ada kucing lewat sebelah. Ada kucing dibuang-buangin. Padahal kita nggak ada makanan. Nggak boleh ya. Karena Nabi Muhammad SAW adalah yang sayang sama hewan. Barang siapa yang sayang sama orang, sama makhluk di bumi, dia juga akan disayangi oleh makhluk di angkasa, di langit, di atas oleh para malaikat. Pernah lihat ini? Ya, ini namanya roti sahur. Ada punya makanan? Berkasih makan. Ada? Coba. Kenapa? Bisa? Kenapa? Bukan. Makanya dulu ngomong aja ya. Nah, jadi kita nggak boleh ya
Hewan yang juga ditunjukkan di dalam Quran ya, golongan babi dan kera. Siapa kalian? Kaum Yahudi yang sekarang sedang masih membunuh sahabat-sahabat kita di Palestina. Ini kera. Kita lihat ya. Kita lihat. Ayo ke sana dong. Kenapa kamu siapa? Oh malu. Kenapa malu? Oh kenapa? Oh kenapa yang wanita? Yang wanita cantik. Terus yang pria gimana? Iya yang pria. Iya yang pria. Nggak boleh ya, nggak boleh menghina. Oke, pertama kalau ketemu sama teman, ketemu sama muslimat, kamu harus memberikan salam ya. Salam kok? Kenapa kamu salam? Kenapa malu? Oh, belum disunat. Ada yang belum disunat di sini? Temennya Moki ya? Oh ya, oke. Ayo Moki, harus salam kalian. Nah, gitu dong. Ucapkan salam. Jadi, yuk salam kok. Kasih contoh kamu sih. Oh, kasih contoh boleh. Ini contohnya Moki ya. Iya contoh. Iya contoh. Ini contoh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan kalau udah kasih contoh. Oke. Yuk ucapkan assalamualaikum gitu. Contoh lagi. Kan tadi sudah kasih contoh. Oke. Coba lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Oke, sekarang mungkin sama. Iya baik. Mungkin kamu mau cerita? Iya mau cerita. Cerita apa? Cerita seorang raja. Oh seorang raja. Tinggal di mana dia? Tinggal di hutan. Oh sama kayak kamu dong. Kita di mana? Ada seorang raja. Oh seorang raja ya. Dia tinggal di hutan. Oh lalu? Rajanya dikejar-kejar sama singa. Oh rajanya dikejar-kejar sama singa. Lalu rajanya tubuhnya bercakap-cakap. Oh bercakap-cakap. Lalu rajanya mati. Terus? Tamat. Ya oke. Kita tinggalkan Moki dulu ya. Sekarang kita ajak temannya yang serius. Nah, pernah lihat dia? Ini abangnya Moki. Bang ya? Oh, pernah lihat dia di TV? Sama bang? Pernah? Kamu jadi TV? Oh, kerjanya kasih terus, masya Allah, sama ya. Oh, ini dia. Kalau Raji, maaf ya, di atas Raji. Raji dia di atas paham ya. Perkenalkan dong, nama kamu siapa? Nama aku Zohar. Kenapa Zohar? Karena kamu tuh mau aktor. Ini semua aman. Oke. Zohar, ya Raji. Kamu mau cerita apa? Aku mau cerita. Oke, cerita apa? Cerita tentang seorang pemuda. Oh, cerita tentang seorang pemuda. Pemuda apa? Namanya Al-Qamar. Namanya Al-Qamar. Kenapa Al-Qamar? Dia pemuda soleh, tapi dia durhaka sama ibunya. Oh, dia pemuda soleh, tapi katanya dia itu durhaka sama ibunya. Kenapa kamu durhaka? Tapi aku mau nyanyi dulu Haji. Oh dia mau nyanyi. Boleh gak dia nyanyi? Boleh. Nyanyi apa? Nyanyi tentang ibu. Tentang siapa? Ibu. Tentang ibu. Yang kok bisa? Bisa kok. Oke. Coba nyanyi. Aku sayang ibu. Terus suatu juga sayang ibu. Kok sayang ibu juga harusnya? Harus sayang ayah. Kan kata Nabi, ibu
ibumu. Jadi adik-adik, pernah sahabat Nabi Muhammad SAW ditanya, ya, bertanya kepada Nabi, ya Rasul, siapakah orang yang harus aku muliakan? Nabi Muhammad SAW jawab, ummuka, ibumu. Ditanya yang kedua kali, lalu siapa lagi ya Rasul orang yang harus aku muliakan? Dijawab lagi yang kedua kali, ummuka, ibumu. Lalu yang ketiga kali siapa lagi ya Rasul? Ummuka, baru abuka. Kita ngerti ya? Jadi gimana artinya? Aku sayang ibu, juga sayang ibu, tiga sayang ibu, sayang ibu. Enak aja. Baiklah, lanjut. Alkoma adalah pemuda di zaman Nabi yang dia mau dibakar hidup-hidup. Kok dibakar hidup-hidup? Kenapa Alkoma mau dibakar hidup-hidup? Jadi ceritanya Alkoma itu dia sedang sholat sunnah. Siapa yang tahu ada sholat sunnah apa aja? Siapa yang bisa menyebutkan 5 jenis atau macam-macam sholat sunnah? Ayo, kalau zuhur, maghrib, isya, subuh itu sholat wajib. Yo, siapa yang bisa menyebutkan 5 sholat sunnah? Dapat hadiah dari Ustaz Anwar. Ayo, sholat duha, oke. Jangan lihat sendiri ya. Sholat Ba'diyah, sholat tahajud, ayo, dua lagi. Iya, terus. Udah. Ayo. Sebutkan 5 sholat sunnah. 5 aja. Dia maju. Ayo dapat hadiah. Boleh sebutkan yang tadi dan tambahnya 2 lagi. Ayo. Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau uang? Iya. Sholat sunnah apa aja? Sini. Ayo. Opang maju. Ayo Maju dulu. Saya bagi duit. Oh. Oke, ada mikrofon? Ada. Sini. Apa aja lo? Nah, maju dikit. Sampai sana. Iya. Duha, yang kedua sholat sunnah. Tahajud yang ketiga sholat sunnah. Witir yang keempat sholat sunnah. Ayo satu lagi. Ya maju. Ya, ini mah udah kalian. Ya sebutkan nama. Boleh dengan mikrofon. Jangan belakangin kamera. Oke. Sebutkan nama. 10 ya? Iya. 10. Nama kelas berapa? 10. Lutfi kelas berapa Lutfi? Kelas 2 SMP. Lagi kayak ada TV. Oh ada TV nih. Oke. Sebutkan 5 macam sholat sunnah. Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih, sholat qobliyah. Masya Allah. Dapat tadi tak? Kakak jawab. Boleh silakan. Oleh Ustaz Anwar. Sahabat Doa. Lagi ya. Baik. Nah, berjinak ya dia. Lalu, Alkoma dia ketika sedang sholat sunnah, ibunya manggil-manggil, Alkoma, aku butuh bantuan kamu, Alkoma. Emaknya Alkoma manggil-manggilin Alkoma. Tapi Alkoma tetap melanjutkan sholat sunnahnya. Dipanggil lagi sama omanya, Alkoma, tolong bunda,
si Alkoma. Dasar Alkoma. Mulai saat ini kamu bukan anak lagi, bukan anak aku lagi kata budanya. Lalu akhirnya apa kemudian Alkoma sakit. Apa yang terjadi? Tibalah Alkoma sakaratul maut. Lama nggak meninggal. Akhirnya informasi ini diketahui oleh sahabat Nabi. Dan informasi ini disampaikan oleh sahabat kepada Nabi. Ya Rasul, ada seorang pemuda di desa sana yang sudah 3 hari sakaratul maut, mau mati nggak mati. Karena ada informasi, apakah Alkoma masih punya bunda, masih punya seorang ibu? Masih ada ya Rasul. Kasih kabar ibunya. Akhirnya perwakilan dari sahabat Nabi datang ke budanya Alkoma. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. Bunda, Alkoma sudah 3 hari sakaratul maut. Apakah bunda tidak mau menjenguknya? Apa kata bundanya? Dia bukan lagi anakku. Aku sudah tidak menganggap lagi Alkoma sebagai anakku. Oh gitu ya. Akhirnya disampaikan tadi informasi ini kepada Rasul. Ya Rasul, bundanya Alkoma sudah ngambek, sudah marah. Oh gitu. Baik, besok sore silakan kumpulkan kayu-kayu kering, ranting-ranting pohon. Untuk apa ya Rasul? Kita bakar Alkoma hidup-hidup. Apa mau dibakar? Iya mau dibakar. Lalu akhirnya berita itu sampai ke bundanya Alkoma. Sudah siap-siap semua ranting pohon, kayu-kayu menutupi badan Alkoma. Lalu ketika Alkoma mau dibakar, bundanya datang. Ya Rasul, hentikan, cukup, jangan bakar anak aku hidup-hidup ya Rasul. Aku ikhlaskan dia, aku maafkan dia. Akhirnya ketika bundanya Alkoma sudah mengikhlaskan, sudah memaafkan, barulah Alkoma meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hikmahnya apa tadi? Di sini siapa yang tadi yatim? Bapaknya sudah nggak ada. Siapa yang piatu? Bundanya sudah nggak ada. Atau siapa yang yatim piatu? Kedua-duanya tidak ada. Ya. Ini menjadi pelajaran buat adik-adik yang masih orang tua yang ada. Siapa yang orang tuanya? Bapak ibu masih ada. Ya. Jadilah anak yang berbirro, walidain, berbakti sama kedua orang tua. Mulai saat ini dan seterusnya, yang hormati ibumu, hormati ibumu, hormati ibumu. Oke lah, mau apa ini? Aku mau nyanyi. Oke, mau bernyanyi sama-sama? Di masjid bawa Pak Kiai ya, kalau ibu berniatin ya. Oke, kita nyanyi lagu burung kakak tua. Burung kakak tua, bisa nyanyi burung kakak tua? Yuk, adik-adik ya. Malam ini kita bergila sama anak yatim sama doa nyanyi burung kakak tua. Yuk, 1, 2, 3. Burung kakak tua, enak di jendela, kakak tua juga. Giginya dua. Lama kan, kau saya